Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mak Kampung. Bagaimana kabarnya saudaraku semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, rezeki yang berkah, barokah dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di sini emak juga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Terima kasih emak ucapkan kepada saudaraku semua dan bunda-bunda semua yang telah berkenan mampir di channel Emak Kampung. Karena atas partisipasi kalian semua, emak masih tetap semangat mengupload video-video kegiatan emak. Pada saudaraku yang baru saja menemukan dan bergabung di channel Emak Kampung, emak ucapkan selamat datang. Semoga video-video kegiatan emak dapat diambil manfaatnya dan juga dapat menghibur saudara-saudaraku semua dan bunda-bunda semua. Pada video kali ini seperti biasa, emak sebagai pemilik warung rumahan ingin berbagi pengalaman, sharing-sharing tentang kegiatan emak di warung. Pada kali ini emak ingin bahas tentang pantangan yang harus dihindari agar usaha kita berkembang. Yang pertama yaitu menganggap pedagang lain sebagai pesaing. Jadi kita sebagai pemilik warung kerja di rumahan ya, jangan menganggap pedagang lain itu sebagai pesaing kita, karena kita sebagai pedagang kita harus menjalin hubungan yang baik sesama pedagang. Jadi meskipun tetangga kita ada yang usahanya itu sama seperti kita tidak boleh menganggap pedagang lain sebagai pesaing kita. Untuk yang kedua yaitu menjual barang yang sudah rusak atau kadaluarsa. Jadi sebisa mungkin kita mengecek barang-barang dagangan kita yang ada kadaluarsanya. Kalau seperti makanan itu kan biasanya ada tanggal kadaluarsanya ya, kita harus sering-sering mengecek supaya pelanggan kita tidak kecewa karena barang yang kita jual itu sudah rusak atau sudah kadaluarsa. Untuk yang ketiga, menaikkan harga secara tidak wajar. Jadi kita sebagai pemilik warung harus menghindari menaikkan harga secara tidak wajar. Misalnya harga barang B umumnya harganya itu ecerannya 5.000, ya sebisa mungkin kita ya menjual 5.000, jangan sampai kita menjual seharga 6.000, itu kan sudah terlalu mahal. Kalau yang
toko-toko lain misalnya jual 5.000, ya kita ya 5.000 lah, paling nggak sama, jangan sampai di atasnya. Jadi ntar lama-lama pelanggan kita nggak mau belanja lagi di warungnya kita kalau kita terlalu menjual dengan harga yang mahal. Harganya itu tidak wajar, terlalu mahal. Ini mah sambil membungkus-bungkus kado. Ini pesanan dari pelanggan emak. Untuk selanjutnya yaitu yang keempat, tidak mampu menolak pelanggan yang berhutang. Jadi sebagai pemilik warung, kalau kita tidak mampu menolak pelanggan yang berhutang, ya jadi bisa menghambat perputaran uang di warungnya kita. Jadi kalau bisa itu kita harus mampu menolak orangnya berhutang, kecuali kalau di warungnya Mas sendiri ya, Ma itu ya Mas kadang ya diskusi ya, kalau nggak bisa menerima orang yang berhutang. Tapi kalau Mak sendiri itu ya masih memberikan bon, tapi dibatasi. Kalau enggak ya pelanggannya itu tidak semua pelanggan Mak itu Mak kasih bon. Jadi Mak apa istilahnya itu udah nitani, ini orangnya gampang, ini enggak. Jadi yang susah-susah itu tidak Mak kasih bon, supaya modalnya Mak itu tidak berhenti di situ. Sebagai warung kecil kan harus ada modal yang terus berputar. Jadi kalau ada bon, kita tidak bisa gunakan lagi, kan nanti barang-barang di warung kita kosong, kasihan pelanggan yang lain. Untuk yang kelima yaitu jangan baper kalau tetangga tidak belanja di warung kita. Jadi kadang kan ada ya tetangga dekat nggak belanja di warung kita, jalannya depan warung kita, belanja ke warung sebelah, kayak gitu. Kita nggak boleh baper, karena mungkin yang dia mau beli itu tidak ada di warungnya kita. Jadi mereka beli di warung sebelah. Kayak contohnya itu di warungnya emak. Di warungnya emak kan nggak jual sayuran kayak gitu. Jadi tetangganya emak ya kalau pergi kalau beli sayuran itu ke warung sebelah. Jadi kita harus legowo, kita nggak boleh baperan sama pelanggan kita ya, kayak gitu. Mungkin apa yang ingin mereka beli itu tidak ada di warung kita, jadi mereka beli di warung sebelah, begitu. Untuk yang selanjutnya yaitu yang keenam, memaksa pelanggan membeli barang yang tidak dibutuhkan. Misalnya pelanggan kita itu belanja habis berapa ribu, itu ada kembaliannya 1.000 atau 500 lah, terus kita mengasih masako atau permen, itu tidak boleh ya. Kalau misalnya pelanggan kita inginnya kembaliannya uang, ya dikasihnya uang, jangan dikasih barang yang tidak mereka inginkan. Kalau kayak gini lama-lama pelanggan kita ntar pada pindah ke warung yang lain, karena kita selalu memberi kembalian dengan barang. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindari memaksa pelanggan untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan.
ini mak lagi sambil apa ini kalender biar kalau mengasih ke pelanggan mak itu nggak susah, tinggal ngasih, jadi digulung satu-satu ini sama mak. Untuk yang selanjutnya atau yang terakhir ini, membiarkan stok barang terlalu lama, membiarkan stok barang kosong terlalu lama. Jadi kalau barang yang kita jual itu di warung kita ya habis, sebisa mungkin kita harus langsung gulakan, jangan menunggu pelanggan ke warung kita untuk membeli barang itu terus barang itu masih kosong di warungnya kita. Jadi kita harus selalu mengecek barang-barang dagangan kita yang sudah kosong. Jadi kalau kita belanja itu jangan sampai langsung kosong terus baru belanja. Jadi kalau stoknya masih beberapa pieces, 2 pieces atau 3 pieces, kita harus langsung belanja lagi. Jadi supaya stok barang kita tidak kosong terlalu lama. Demikian ya sharing-sharing Ama pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada saudaraku semua dan bunda-bunda semua yang telah berkenan menonton video-video emak. Tunggu video emak selanjutnya ya. Emak minta dukungannya untuk perkembangan dan kemajuan channel emak dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.